Siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wayan Dermawan dengan NIM 22106 11210087 dari program studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan dari jurnal peran masyarakat dalam konservasi hutan. Nah, konservasi hutan merupakan upaya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam melestarikan dan mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Nah, studi ini menganalisis bagaimana kearifan lokal dan partisipasi masyarakat kontribusi terhadap upaya konservasi kehutanan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan memahami praktik-praktik tradisional dan inisiatif masyarakat, diharapkan dapat dikembangkan strategi konservasi yang lebih efektif dan melibatkan peran serta dan masyarakat lokal. Nah, upaya pelestarian kawasan hutan ini ada 4. Nah, upaya pelestarian kawasan hutan sebagai area konservasi membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah perlu membuat regulasi tentang konservasi hutan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif. Nah, interaksi positif ini dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menjaga kawasan konservasi hutan. Nah, yang pertama itu sosialisasi. Nah, memahami kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Nah, yang kedua ini regulasi. Pemerintah membuat peraturan tentang konservasi hutan. Yang ketiga, partisipasi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berperan aktif. Yang keempat ini rasa memiliki. Nah, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat. Nah, kearifan lokal dalam pelestarian hutan. Kearifan lokal masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pelestarian hutan. Berbagai daerah memiliki tradisi adat istiadat yang mendukung konservasi, seperti tradisi musung madu di Bangka yang memanen madu secara tradisional tanpa merusak ekosistem hutan. Di Kalimantan, kepercayaan terhadap roh-roh hutan membuat masyarakat takut untuk merusak hutan. Nah, praktik-praktik tradisional ini telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian hutan secara turun-menurun. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu upacara adat Dayak. Nah, kepercayaan terhadap roh-roh hutan menjaga kelestarian alam. Yang kedua ini musung madu Bangka. Pemanenan madu tradisional yang ramah lingkungan. Yang ketiga ini contohnya hutan keramat. Nah, kawasan hutan yang dilestarikan karena hutannya keramat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Nah, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dilihat dari berbagai bentuk kegiatan di berbagai daerah. Masyarakat terlibat dalam gerakan pecinta alam dan program penanaman pohon di lahan kritis. Nah, pembentukan kelompok cegah bakar dan kelompok peduli api juga merupakan inisiatif masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan. Nah, keterlibatan dalam mata pencarian yang berkaitan dengan hutan, seperti pengrajinan hasil hutan, juga mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan. Nah, di sini ada contohnya ada 4. Yang pertama itu gerakan pencinta alam, yaitu masyarakat terlibat dalam kegiatan konservasi dan edukasi lingkungan. Nah, yang kedua ini program penanaman pohon. Nah, inisiatif masyarakat untuk menghijaukan kembali lahan kritis. Yang ketiga ini kelompok cegah bakar. Nah, ini upaya pencegahan kebakaran hutan berbasis masyarakat. Yang keempat ini mata pencarian berbasis hutan, yaitu pengrajinan hasil hutan non kayu yang mendukung kelestarian. Tantangan dalam konservasi hutan berbasis masyarakat.
Nah, meskipun partisipasi masyarakat sangat penting terhadap beberapa tantangan dalam implementasi konservasi hutan berbasis masyarakat, nah tingkatan pendidikan dan pengetahuan yang rendah tentang konservasi dapat menghambat efektivitas program. Keterbatasan infrastruktur dan rendahnya penghasilan masyarakat juga menjadi kendala karena dapatnya mendorong eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini ada 3 contoh, yaitu tantangan rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan infrastruktur, penghasilan masyarakat rendah, kurangnya pengetahuan konservasi. Yang kedua ini solusi. Nah, program pendidikan konservasi, pembangunan infrastruktur, alternatif ekonomi berkelanjutan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga ini hasil yang diharapkan, peningkatan kesadaran konservasi, partisipasi aktif masyarakat, keseimbangan ekosistem, kelestarian hutan. Rekomendasi untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas konservasi hutan berbasis masyarakat, yaitu yang pertama menciptakan program penyelenggaraan konservasi hutan yang mengintegrasikan unsur kebudayaan lokal. Yang kedua itu meningkatkan peran pemerintah dalam mendukung mengembangkan potensi masyarakat untuk mengelola hutan. Yang ketiga, mempererat kerjasama antara masyarakat, pemerintah secara lebih efektif atau intensif. Yang keempat, menerapkan regulasi yang jelas tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kelima ini mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan konservasi hutan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu program konservasi berbasis budaya, meningkatkan kearifan lokal dalam upaya konservasi. Yang kedua ini dukungan pemerintah, fasilitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Yang ketiga ini kerjasama intensif, kolaborasi erat antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Yang keempat ini aturan pemanfaatan sumber daya alam yang tegas dan adil. Yang kelima, peningkatan kapasitas, program pendidikan dan pelatihan konservasi untuk masyarakat. Nah, dari kesimpulan jurnal ini, peran masyarakat sangat penting dalam pelestarian hutan dan konservasi lingkungan. Masyarakat melalui praktik adat dan kepercayaan lokal dapat berkontribusi dan signifikan terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.